Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi. Ini ada sebuah postingan dari bitcoin.com. Ini berita kurang lebih 36 menit yang lalu, teman-teman. Jadi ini kita akan terjemahkan memakai artificial intelligence. Jadi ini membahas tentang bagaimana Ripple dari CO ini menyoroti acara XRP Seoul Energy yang ada di Korea Selatan karena lebih dari 3.000 orang datang dari 40 lebih negara, teman-teman. Jadi 40 negara di acara XRP Seoul 2025, dan ini menimbulkan goncangan luar biasa di dunia kripto karena lebih dari 3.000 peserta global mengungkapkan terobosan besar dalam hal staking, tokenisasi, dan juga aset dunia nyata untuk XRP Ledger, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa XRP Seoul 2025 ini menandai adanya pertumbuhan yang eksplosif di dalam ekosistem XRP Ledger, teman-teman. Jadi antusiasme meningkat di Seoul di Korea Selatan pada saat komunitas global XRP berkumpul di acara XRP Seoul 2025, sebuah acara yang menekankan inovasi dan ketahanan dari ekosistem Ledger XRP, teman-teman. Jadi dalam konferensi ini mengungkapkan di platform media sosial X bahwa ada lebih dari 3.000 peserta yang datang dari 40 negara itu bergabung untuk menjelajahi fase berikutnya dari evolusi XRP Ledger, dan ini mencerminkan bagaimana minat terhadap jaringan terus menguat, teman-teman. Meskipun volatilitas pasar di sektor kripto yang lebih luas hari ini sedang mengalami penurunan, teman-teman. Kemudian CEO dari Ripple yang bernama Brad Garlinghouse menekankan dedikasi global terhadap proyek ini. Jadi dia menyatakan di sini bahwa satu hal yang Anda ketahui tentang komunitas XRP dimanapun di dunia, bahwa para XRP Army itu mereka datang dengan kekuatan penuh, teman-teman. Jadi selamat kepada tim XRP Seoul atas acara perdana mereka, dan kami di Ripple sangat menantikan acara berikutnya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, para penyelenggara mengulangi antusiasme ini, menyatakan di platform Twitter bahwa XRP Seoul 2025 ini benar-benar tidak terlupakan. Jadi 3.000 lebih peserta dari 40 negara di dunia berkumpul dengan semangat, energi, dan semangat komunitas untuk membentuk masa depan ekosistem XRP Ledger, teman-teman. Jadi komentar ini menyoroti kekuatan partisipasi komunitas yang tetap menjadi karakteristik utama pertumbuhan dari XRP Ledger, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa inti dari acara ini adalah mengungkapkan MXRP, token yang di staking secara liquid yang dibuat bersama Midas dan Axelar. Jadi dirancang sebagai yang pertama dari jenisnya untuk XRP Ledger. Jadi MXRP memungkinkan para holder untuk menghasilkan imbal hasil di antara 6% sampai dengan 8% sambil tetap memiliki akses ke likuiditas, teman-teman. Jadi pengumuman ini merupakan sebuah langkah maju bagi XRP yang secara historis telah dikritik karena peluang staking yang terbatas dibandingkan dengan blockchain lain, teman-teman. Jadi kalau kayak seperti Ethereum itu ada fitur staking, kita mendapatkan penghasilan. Nah, kelihatannya XRP tidak mau ketinggalan, kelihatannya sudah mulai mengaktifkan juga fitur staking seperti di Ethereum, teman-teman. Kemudian dalam pertemuan ini juga Kertik itu juga membahas kerangka keamanan untuk stablecoin dan aset dunia nyata yang ditokenkan, sementara untuk Vivo Power
mengungkapkan perubahan arah ke aset digital berbasis XRP, teman-teman. Jadi banyak sekali hal-hal yang dibahas, tetapi ini adalah intinya kalau kita lihat di sini, ini adalah pengembangan ekosistem dari XRP, teman-teman. Jadi kalau sebuah proyek blockchain ekosistemnya berkembang luar biasa, artinya real use case-nya juga besar, dan itu secara tidak langsung akan mendongkrak harga dari XRP, teman-teman. Namun apapun informasi ini, kita akan cek untuk pergerakan harga XRP pada hari ini, teman-teman. Jadi hari ini Bitcoin mengalami koreksi yang sangat dalam, sehingga akhirnya kita lihat untuk XRP itu juga terkoreksi, teman-teman. Kita lihat di sini XRP ini turun lagi ke peringkat keempat, teman-teman. Jadi kalau kemarin sempat naik ke peringkat 3, hari ini market kapitalnya kalah lagi dengan USDT, turun ke peringkat keempat. Jadi hari ini turun sekitar 4,7%, diperdagangkan di angka 2,76 US dollar per satu token XRP, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya ada di angka 165,25 miliar US dollar. Untuk volume 24 jamnya ini mengalami kenaikan sebesar 39,69%, ada di angka 9,22 miliar US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kita akan cek untuk pergerakan harganya secara teknikal, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, walaupun market sedang koreksi dalam, kita lihat untuk XRP kalau kita berbicara di time frame bulan, ini trennya masih tren kenaikan, teman-teman. Karena kita lihat di sini untuk di time frame bulan, ini harga masih jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Artinya kalau teman-teman main jangka panjang, ini XRP trennya masih tren positif, teman-teman. Kemudian kita masuk ke time frame weekly. Nah, untuk yang main di time frame mingguan harap berhati-hati karena harga hari ini berada di antara EMA 13 dan EMA 21. Kalau breakout ke bawah, ini akan ada potensi penurunan lebih lanjut, teman-teman. Untuk yang di time frame weekly, kemudian untuk teman-teman yang trading dengan menggunakan acuan di time frame hari, saran saya lebih baik Anda tahan dulu uangnya, simpan dulu uangnya, jangan dulu melakukan pembelian, karena kita lihat terjadi double dead cross, teman-teman. Jadi dead cross pertama di indikator EMA, kita lihat di sini EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah, artinya trennya adalah tren penurunan, dan juga harga hari ini kita lihat berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman, sehingga kelihatannya tren masih akan mengalami penurunan. Kemudian dead cross kedua, ini kita lihat garis biru memotong garis kuning ke bawah, teman-teman. Jadi di indikator stokastik ini juga menunjukkan sinyal penurunan harga, jadi ada double dead cross, teman-teman. Yang pertama dead cross di EMA, yang kedua, dead cross di indikator stokastik. Sehingga kalau teman-teman bukan investor, artinya Anda seorang trader, maka saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu, karena trennya di time frame hari masih tren penurunan. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap hati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.